ini Philip. Philip sudah sebulan sedih terus. Makan gak mau, tidur susah, marah-marah lagi sendiri. Oh, ternyata Philip sedih karena ketiduran pas acara kangen bulan lalu. Phil, gimana ya caranya hibur Philip? Halo Kak. Hai, Philip. Hai. Oh iya. Iya. Kak. Kemarin kangen kemana? Nggak ikut? Kok tak cari nggak ada? Aku ketiduran, iya. padahal udah siap. Oh. Oke. Tapi jangan khawatir. Tenang aja. Masih ada lagi kok, ini nanti tanggal 25 April. Ingat ya, 25 April. Jam setengah 10. Jam setengah 10. Iya. Oke. Oh, udahlah. Ini nggak kalah serunya dengan yang kemarin. Oh. Bener ya, datang ya? Tak Aku tunggu. datang. Bener lo ya? Ya, ya Philip. Datang. Bye-bye Kak. Thank you. Shalom adik-adik, kangen ada lagi loh pada tanggal 25 April 2021 pukul 9.30 sampai jam 11 siang. Untuk ibadah sekolah minggunya menjadi pukul 8 pagi dan ibadah praremaja dimulai pukul 9.30. Link Zoom-nya dapat adik-adik akses di linktree/KA GKI Bromo ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. See you! Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, semangat ya Kak kita ya. Semangat, kita ketemu lagi nih hari ini Kak. Betul sekali, kita mau menyambut hari ini ibadah sekolah minggu kita ini dengan penuh sukacita Kak. Dan semangat juga harus Kak. Betul sekali. Betul. Ya, kita mau membuka Alkitab dulu, kita dulu ya teman-teman. Kita siapkan Alkitab kita. Yuk dibuka Alkitabnya buat adik-adik yang mungkin masih belum bisa mencari sendiri, bisa minta tolong mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di sekitarnya ya. Iya. Kita mau buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 5 sampai 6. Yohanes 21 ayat 5 sampai 6. Dikasih pembatas Alkitab dulu ya Kak ya. Iya. Dan tetap dibuka Alkitabnya. Kita mau memuji Tuhan. Betul. Nah Kak, tahu nggak sih Kak? Kalau Tuhan Yesus itu kasihnya kepada kita itu nggak pernah padam Kak. Bahkan terus bertambah tiap harinya Kak. Wah, gak pernah berkurang Kak? Nggak pernah. Oh, justru malah bertambah-tambah terus Iya, gitu ya bertambah Kak terus. ya. Wah, Betul, Kak. seperti pujian yang satu Iya. ini. Bertambah-tambah dalamnya. Yuk, berdiri semuanya. Bertambah-tambah
adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita mau mengawali ibadah kita dengan kita bersama-sama dan doa. Mari adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk masih bisa beribadah ya Tuhan. Kiranya biarlah ibadah kami bisa kami ikuti dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kak, tahu gak sih kalau Tuhan Yesus itu selalu rindu untuk berada di dalam hati kita senantiasa. Iya, tapi kita juga harus membuka pintu hati kita nih. Iya, betul, supaya Kak, Tuhan betul. Yesus bisa masuk. Betul ya? Betul, Yuk betul. kita mau sama-sama menyanyikan lagu Behold. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, I will open, open, open the door. I will come in. Sekali lagi. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, I will open, open, open the door. I will come in. Ya, yuk kita mau mempersiapkan hati kita nih ya Kak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah memuji-Mu dan biarlah apa yang sudah kami naikkan, setiap lagu, setiap apa yang sudah kami pujikan, semuanya sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan dan membantu kami untuk kami boleh mengingat kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami ingin bersama-sama belajar akan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami. Kami mau membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami agar kami siap mendengarkan, terlebih lagi kami siap melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk teman-teman kita mau baca. Ya, kita mau baca Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 5 sampai 6. Kita mau baca bersama-sama ya Kak ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Aduh, dingin sekali. Aduh, iya ya dingin banget. Padahal kan kita kerja, kita mau nangkap ikan. Lihat deh itu. Itu bukannya muridnya Tuhan Yesus ya? Mana? Itu loh itu. Oh iya, ngapain mereka ke sini? Bukannya mereka udah ikut Tuhan Yesus. Aku jadi penasaran. Ayo kita lihat ayo. Teman-teman, aku mau pergi menangkap ikan dulu ya. Petrus, kami juga mau ikut menangkap ikan. Ya udah, kalau gitu ayo kita siap-siap. Kita kemas barang kita nanti naik perahu di situ ya. Kemudian mereka berangkat untuk menangkap ikan di Danau Tiberias tersebut adik-adik. Adik-adik tahu Danau Tiberias itu tempat yang sangat subur dan banyak sekali ikannya. Tapi ikan-ikan itu suka bergerombol di satu tempat. Hah? Mau menangkap ikan? Loh, kenapa mereka mau menangkap ikan? Iya ya, bukannya mereka
meninggalkan danau ini untuk ikut Tuhan Yesus, mau jadi murid Tuhan Yesus? Atau bisa jadi mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kan guru mereka sudah mati disalib. Iya juga ya. Ya udah deh teman-teman, nggak usah kita urusin. Kita pergi aja melanjutkan pekerjaan kita ya. Lalu para nelayan itu pergi adik-adik. Wah, tapi mengapa ya murid Tuhan Yesus itu mau menangkap ikan lagi? Padahal mereka kan sudah bertemu Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan Tuhan Yesus juga menyuruh mereka untuk menyebarkan kebangkitannya. Terus kenapa mereka kembali ya menangkap ikan? Ayo bantu aku narik jalannya. Kok ringan sih? Ya, kita nggak dapat lagi ikannya. Kok kita nggak bisa dapat ikan sih dari tadi? Kita ini kan nelayan berpengalaman. Kita udah lama di sini. Dulu juga kita di sini buat menangkap ikan. Kita udah menangkap ikan di tempat-tempat yang kemungkinan banyak ikannya. Tapi kok jalan ini kosong terus, nggak ada ikannya. Iya ya, padahal kan ini malam. Biasanya kan malam hari itu waktu yang baik buat nangkap ikan. Tapi kita malah nggak dapat apa-apa. Adik-adik, Petrus dan murid Tuhan Yesus yang lainnya tidak mendapat ikan pada malam itu sampai hari mulai siang. Ketika hari mulai siang, ngapain itu murid-muridku di situ? Hei, sini. Adik-adik, Tuhan Yesus datang lagi menunjukkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias itu. Tapi, siapa sih itu yang melambaikan tangan ke kita? Iya, siapa ya? Tapi kok nggak kelihatan? Aku nggak bisa kenal siapa ya? Ada yang kenal nggak? Udah. Paling juga orang yang kebetulan lewat, nggak usah diambil pusing. Adik-adik, perahu yang mereka pakai tidak terlalu jauh dari tepi danau. Dan hari itu, hari udah mulai siang, berarti sudah cukup terang buat mengenali seseorang. Tapi murid Tuhan Yesus itu tidak ada yang mengenalinya. Karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka dan pikiran mereka. Mereka sibuk memikirkan kenapa tidak mendapat ikan dan yang lainnya. Akhirnya mereka tidak sadar bahwa ada Tuhan Yesus di sana. Lalu Tuhan Yesus bertanya pada mereka, "Hai anak-anak, kalian punya lauk pauk?" Tidak. Loh, kok Tuhan Yesus malah menanyakan lauk pauk ya pada mereka? Ternyata Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid bahwa walaupun mereka nelayan berpengalaman, tetapi mereka tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan paling dasar seperti ikan tadi tanpa Tuhan Yesus. Kita juga sering loh seperti murid Tuhan Yesus itu. Kita ini sangat rapuh dan terbatas. Jadi sepintar apapun kita tetap butuh Tuhan Yesus dan sesama kita. Misalnya kita ikut Olimpiade Sains. Adik-adik memang pintar, tapi apakah bisa melakukan sendiri meskipun sudah belajar? Ternyata enggak adik-adik, kita tetap perlu pertolongan Tuhan untuk membuat kita tetap sehat, tetap tenang dalam menghadapi soal-soal yang akan kita jawab. Kadang kita juga bisa salah dalam menjawab soal dan mungkin enggak menang. Tapi enggak apa-apa karena kita memang enggak sempurna adik-adik. Yang paling penting kita sudah belajar dan kalau gagal kita harus belajar menerima dan cari tahu kenapa ya kok aku gagal, apa aku kurang teliti ya. Lalu kita belajar lagi supaya kita nggak ngulangi kesalahan yang sama lagi. Dan yang harus kita ingat, kita itu butuh Tuhan karena Tuhan itu jauh lebih tahu dan bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat adik-adik. Maka kata Yesus ke murid-muridnya, "Coba tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Nanti kamu akan dapat ikan." Tuhan Yesus tidak menolong mereka dengan instan.
Tuhan Yesus tidak langsung menyediakan ikan ke mereka, tapi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menebar jala karena Tuhan Yesus mau mereka bekerja keras dengan pimpinannya. Lalu murid-murid itu menebarkan jala. Wah, banyak sekali ikannya. Aduh, banyak sekali ikannya. Aduh. Loh, kok aneh ya? Perasaan tadi kita udah menebarkan jala di sini. Kok ada ikannya sekarang? Tadi perasaan gak ada apa-apa. Aduh udah, jangan pikir aneh-aneh dulu. Ayo bantu aku narik jala ini. Ini berat banget, banyak banget ikannya ini. Adik-adik, ketika mereka percaya dan taat, mereka mendapatkan ikan yang semalaman tidak mereka dapatkan dengan jumlah yang sangat banyak. Murid Yesus itu kemudian berkata ke Petrus, Petrus, itu Tuhan Yesus bukan? Iya betul, aku harus ke sana. Aku harus pakai baju cepat-cepat, aku harus turun dari perahu ini. Aku mau cepat-cepat menemui Tuhan Yesus. Petrus, tunggu kami. Ayo teman-teman, dayung perahunya. Mereka sadar bahwa Tuhan Yesus di sana setelah mereka melihat mujizat, setelah mereka mendapat ikan yang banyak. Kita harus belajar adik-adik, belajar merasakan kehadiran Tuhan dari hal kecil. Jangan seperti murid Tuhan Yesus yang dapat mujizat dulu baru tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Contohnya tadi pagi kita bisa bangun pagi, kita bisa buka mata, menggerakkan tangan, kaki, semua tubuh kita karena Tuhan Yesus menjaga kita. Kita juga bisa bernafas, coba adik-adik. Itu juga karena Tuhan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita mana bisa bernafas sendiri, mengatur semua organ tubuh kita. Nah karena itu kita harus selalu sadar bahwa Tuhan Yesus itu selalu hadir untuk kita. Dan ketika semua murid tiba di darat, mereka melihat ada api, di atasnya itu ada ikan dan roti. Loh, kok sudah ada ikan? Padahal kan tadi yang menangkap ikannya kita. Tuhan Yesus juga bukannya baru datang ya. Ternyata sebelum para murid membawa ikan ke darat, Tuhan Yesus sudah menyediakan roti dan ikan. Tuhan Yesus tidak bergantung kepada manusia, tapi manusialah yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Makanan dan semua kebutuhan kita sudah disediakan olehnya, bahkan sebelum kita berusaha untuk mendapatkannya. Lalu kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik. Tuhan Yesus sangat menghargai jeripaya murid-muridnya. Walaupun Tuhan Yesus sudah menyediakan roti dan ikan itu, tapi Tuhan Yesus tetap meminta murid-murid membawa ikan-ikan yang mereka tangkap. Murid-murid itu adalah penjala ikan yang dipanggil Tuhan untuk menjala manusia. Menjala manusia, maksudnya gimana Kak? Apa pakai jala? Bukan adik-adik. Maksudnya Tuhan Yesus memanggil murid-murid untuk memperkenalkan kasih Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Kita juga harus seperti itu, kita harus menebarkan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Murid-murid itu tidak berani bertanya kepada dia, sebab mereka tahu ia adalah Tuhan. Mereka nggak berani, itu siapa ya? Mereka nggak berani. Lalu Yesus mengambil roti dan memberikan kepada mereka seperti yang dilakukan oleh kepala keluarga. Nah, jika Tuhan Yesus yang menjadi kepala keluarga kita, maka segala kebutuhan kita akan tercukupi. Tidak akan pernah ada yang kurang dan juga tidak boleh ada yang terbuang ya. Nah, karena itu kita harus terus bergantung pada Tuhan Yesus dan selalu memaknai kehadiran Tuhan dari hal-hal terkecil di hidup kita. Kita juga harus percaya dan taat pada Tuhan Yesus ya. Adik-adik mau? Mau. Nah, karena itu kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa sebab Dia hidup.
Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik, kita mau berdoa, kita ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mau belajar untuk terus merasakan kehadiran Tuhan di setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar taat dan percaya kepada pimpinan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa buat orang tua kami, berkati mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, beri mereka kesehatan, rezeki, panjang umur. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pemerintah dari presiden, jajarannya hingga pemerintah daerah yang paling kecil, yang paling rendah. Tuhan Yesus, tolong berkati mereka, berkati setiap keputusan yang mereka ambil, supaya bangsa ini tetap bisa maju, bisa berjalan. Tuhan Yesus, berdoa juga buat vaksin yang saat ini sedang disebar. Tuhan Yesus yang menolong setiap prosesnya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat para pasien
yang terkena COVID. Tuhan Yesus memberi kekuatan, Tuhan yang memberkati, menjaga, melindungi mereka. Tuhan berkati juga tim medis yang selalu dengan setia, dengan sabar menjagai para pasien. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa buat orang-orang di luar sana yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sedang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau ada buat mereka, Engkau ada buat setiap orang yang sedang memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah Kak, kita hari ini belajar ya Kak ya, bagaimana kita seharusnya bergantung kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita ya Kak ya. Betul. Dan terlebih lagi kita harus taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Betul, Kak. Ya. Oke. Sekarang kita mau nyanyi lagi Kak. Iya. Kita mau nyanyi lagu kita Home. Kak GKI Bromo. Home. Hidup dalam
Halo adik-adik, selamat pagi. Yeay, waktunya area. Nah, area hari ini ada yang spesial loh, karena akan diberikan 2 opsi area, yaitu area A dan juga area B. Dan adik-adik boleh bebas memilih mau area A atau area yang B. Nah, mari kita lihat area yang pertama atau area A. Di area A, adik-adik akan print gambar dari bit.ly area 18 April. Dan di print di kertas yang agak tebal. Selanjutnya, gunting kotak merah dan ikan-ikan yang ada di bawah, lalu diberi warna. Yang ketiga, jawab pertanyaan dengan menempel ikan pada jala di gambar. Jika jawaban pertanyaannya kebanyakan iya, maka tempelkan ikan di jala. Tetapi jika jawabannya tidak, tempelkan ikan di air danau ya. Nah, untuk area yang kedua atau area B, adik-adik akan membuat 8 lingkaran untuk badan ikan. Selanjutnya, lipat lingkaran menjadi 2. Rekatkan salah satu sisi lingkaran dengan lingkaran lain sesuai gambar. Ketiga, buat mata, sirip, mulut, dan tali gantungan, serta rekatkan di badan ikan. Tuliskan harapan atau doa di badan ikan ya, lalu gantungkan ikan di ranting pohon. Taruh kertas atau kain biru di belakang ranting untuk didokumentasikan dan diupload ke Instagram dan tag @KA_GKI_Promo. Jadi, adik-adik mau mengerjakan area A atau area B ya? Oh ya adik-adik, jangan lupa untuk difoto hasilnya dan diupload ke Instagram dan tag @KA_GKI_Promo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Happy Sunday, God bless you.